Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir Rehan dengan NIM 3219323. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul pengangguran. Baik, langsung saja kita memasuki pengertian pengangguran. Pengangguran itu sendiri merupakan salah satu masalah yang terjadi di dalam ketenaga kerjaan. Pengangguran menurut Sadono Skirno yaitu suatu kondisi di mana seseorang tergolong di dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat memperolehnya. Sedangkan menurut Paiman J. Simajunta, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan tergolong di dalam usia kerja, yang tidak bekerja, atau bekerja namun kurang dari 2 hari dalam seminggu sebelum dalam masa pencacahan dan ingin mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini pengangguran adalah itu suatu kondisi di mana seseorang yang berusia angkatan kerja namun belum dapat pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan namun belum produktif. Baiklah, saya Debbie Meisha Adisti akan menjelaskan tentang penyebab pengangguran. Yang pertama itu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kedua itu struktur lapangan kerja tidak seimbang. Ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Keempat, meningkatnya peranan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Yang kelima itu penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khalil Mahrum dengan NIM 3219289. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yang mana pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam pengangguran, di mana pengangguran itu sendiri dibagi atas 2 macam. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Kemudian yang kedua ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Kita bahas dulu mengenai pengangguran berdasarkan penyebab dari pengangguran itu sendiri. Yang pertama, pengangguran struktural, di mana pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktural ekonomi. Karena itu disebut dengan pengangguran struktural. Kemudian yang kedua ada pengangguran konjungtur, yaitu yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian, utamanya dalam dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Mereka yaitu merupakan pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Biasanya sering kita sebut dengan PHK suatu pekerja. Kemudian yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu karena adanya sebuah kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Kemudian yang keempat ada pengangguran musiman. Biasanya terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Secara ilmiah disebut dengan pengangguran musiman. Kemudian yang selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah karena dikerjakan dengan teknologi. Nah, banyak orang tergusur pekerjaannya karena tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih dengan hasil produksi yang lebih maksimal ketimbang tenaga manusia. Kemudian yang terakhir pada pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu ada pengangguran voluntary, yaitu orang-orang yang menganggur dengan sukarela atau dengan keinginan dia sendiri.
Biasanya terjadi karena orang tersebut dapat warisan atau faktor lain yang menyebabkan tidak perlu untuk bekerja lagi. Kemudian ada pengangguran berdasarkan sifatnya terbagi atas 3. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada atau lowongan pekerjaan itu minim sekali ketimbang angkatan kerja yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua ada setengah menganggur, yaitu orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Jadi orang yang pekerjaannya mungkin hanya 2 atau 3 hari saja, selebihnya dia tidak bekerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Dalam artian sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan, maka ia menyimpan kemampuannya tersebut lebih dan kurang. Mungkin itu macam-macam dari pengangguran. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan terpacu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rialdi, NIM 3219322. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sebuah pengangguran. Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi serta pengangguran ini melibatnya di negara kita, terutama di negara Indonesia, maka perlu untuk mengatasi pengangguran ini. Berdasarkan jenisnya, yang pertama, pengangguran struktural dapat dilakukan atau dapat diatasi dengan cara yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Kemudian mengadakan pelatihan kerja untuk menginformasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong, dan segera mendirikan industri pada karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Kemudian pengangguran friksional dapat diatasi dengan cara yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri baru, terutama yang bersifat pada karya. Kemudian regulasi dan debirokratisasi yang di berbagai bidang industri dapat merangsang timbulnya investasi baru. Kemudian dapat dilakukan dengan menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Kemudian jenis pengangguran berikutnya, yaitu pengangguran musiman, dapat diatasi dengan cara pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, serta dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Kemudian jenis pengangguran berikutnya, yaitu pengangguran siklus,
dapat dilakukan atau diatasi dengan cara mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan penggunaan tenaga kerja penuh, yang mana penggunaan tenaga kerja penuh adalah penggunaan sumber manusia yang tersedia sehingga perekonomian dapat berproduksi pada batas produk nasional bruto potensial. Jadi hubungan penggunaan tenaga kerja dengan perekonomian yaitu yang pertama kualitas tenaga kerja, kedua upah tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan. Baiklah, ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya Doni Effendi dengan NIM 3219327 akan menjelaskan tentang perubahan permintaan pengangguran, yang mana kondisi terus meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Jika tidak dibagi dengan penyerapan tenaga kerja, maka hal tersebut akan menjadi masalah, yaitu kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada masalah pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Pengangguran dengan konsep atau definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan atau keterkaitan antara tenaga kerja dengan perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama kualitas tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Jika kualitas tenaga kerjanya baik, maka hasil produksinya juga bisa meningkat. Nantinya, hasil produksi tersebut bisa dijual ke masyarakat ataupun diekspor ke luar negeri, dan pendapatan negara akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu upah tenaga kerja. Tingkatan upah juga berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Kesejahteraan dan pendapatan nasional bisa meningkat jika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli hasil produksi dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan bisa menurun. Terakhir yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan. Agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus dijamin. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang merupakan masalah utama dalam sebuah perekonomian di setiap negara termasuk Indonesia.